Yo, what's up guys? One Glove TV. Aicu Priyatna. Aicu Priyatna. So, video kali ini gue mau ngejelasin sedikit tentang Tiny Whoop. Tiny Whoop tuh model kayak gini. Banyak teman-teman gue yang pengen main, cuman mungkin sedikit nggak tahu gitu apa sih Tiny Whoop. Lo bisa jelasin dikit ya Tiny Whoop sedikit? Jadi Tiny Whoop itu produk dari Horizon Hobby, yang mana brand dari Amerika sana. Sebenarnya udah banyak produk yang udah dibikin seputar radio control gitu. Kayak Nano QX juga ya, pernah ya Nano QX. Satu produk kebanggaannya adalah Blade dulu, yang dari Tiny itu dia yang memulai. Nah, sekarang lagi happening adalah si Dactrix ini. Jadi Dactrix. small size berapa bang? 100 sekian lah ya. Jadi kecil, kita segede gini. Iya. Nah, ini yang lagi happening yang akan kita jelasin. Oke, jadi banyak temen gue nggak tahu. Jadi Glove kok kalau beli Tiny Whoop tuh gimana sih? Itu udah dapat kamera. Nah, jadi di saat lo beli Tiny Whoop itu, sebelum nama itu jadi, itu sebenarnya ya Inductrix tadi. Jadi kalau lo beli itu pertama kayak gini, lo beli Inductrix-nya. Terus gimana sih cara supaya jadiin Tiny Whoop gitu. Nah, komponen-komponen yang paling penting buat Tiny Whoop adalah lu harus beli satu Inductrix, terus apa lagi cuy? Kamera. Kamera FX ya. Iya. Ya. Jadi kamera ini sudah built-in sama kamera, video transmitter, dan sudah built-in antena. Betul. Nah, terus sebelum jadi Tiny Whoop, jadi lu nggak bisa beli jadi gitu ya. Kayak gue gini kan nih, istilahnya udah jadi. Nah, ini sebenarnya udah proses rakitan jadinya untuk menjadi sebuah nama Tiny Whoop. Untuk prosesnya ya lu butuh kayak tadi kamera, lu harus solder kayak gini. Mereka udah siapin sih port apa namanya powernya, jadi tinggal solder 2 kabel aja kayak gini. Kamera, terus apa lagi cuy? Kalau dia gunain ini ya, sistemnya itu radionya. oh iya, radio protokol adalah DSM-2. Jadi DSM-2. Karena si DSM-2 itu yang bikin si Horizon Hobby, jadi kebanyakan produk-produknya kompatibelnya sama DSM-2. Nah, Spektrum. betul. Iya. Jadi Kalau misalkan gua pakai Taranis, coba. iya, kalau pakai Taranis kayak yang ada di sini. Nah, kayak gini nih. Teman-teman perlu modul Betul. orange yang Kayak gini. DSM-2. Jadi kayak gini. Nah, ini yang sudah kebuka. Kalau bisa sih kayak gini. Atau kalau misalnya punya remote yang DSM-2, Kayak model gini ya. Kayak model Nah, ini di XX12 ini udah Spektrum ya berarti. ya ini sebenarnya gue pakai buat main RC sih. Jadi kebetulan ini udah DSM-2, jadi gue bisa binding nanti ke sini. Tapi kalau teman-teman adanya Taranis, Iya, sekarang kan banyak orang punyanya Taranis ya. Bisa pakai seperti ini. Oke. Terus ada alternatif lagi, dia ngeluarin RTF. Yap, seperti ini. Ini ready to fly version, jadi sudah built-in sama remote controlnya. Controlnya seperti ini. Jadi kalau misalnya nggak punya itu tapi pengen main juga, ini juga bisa jadi alternatif pakai remote yang dengan paketan yang ready to fly. Nah, remote-nya seperti ini bentuknya. Tuh. Terus nggak hanya itu doang sih, banyak banget upgrade-annya yang dia jual, aksesorisnya kayak dari motor upgrade. Nah, terus kalau mau enak, Betul. untuk tilting kameranya tuh pakai 3D print ya, 3D print banyak sih di Think Ivers banyak. Terus atau Tinggal cetak aja. punya Betul. mesin sendiri bisa cetak sendiri. Terus kalau mau lebih gue pengen lebih racing lagi dong. Kayak gue gini, ini udah full spec upgrade ya. Frame-nya gue pakai yang karbon dari Raccoon Heli kayak gini. Warnanya sih banyak pilihan. Terus coba kita kasih lihat proses nyalanya. Bentar, gue pakai antena dulu. Jangan lupa pasang antenanya. Oke. Oke.
Ini karena remote gue udah binding, jadi prosesnya lo tinggal colok aja. Colok, jangan lupa dibuka. Jadi frekuensi yang dia pakai itu sama kayak regulernya mini quad biasa ya, 5,8 ya. Jadi kalau lo punya Google, lo bisa pakai Google lo untuk pakai main. Cuman kalau lo nggak nyaman pakai Google, lo mungkin bisa pakai monitor kecil kayak gue gini. Bentar, kita lagi search channelnya. Jadi yang video ini sih sebenarnya gue bikin supaya banyak kan teman-teman nanya itu sekitaran habis berapa ya. Jadi banyak yang tahu tuh Tiny Whoop tuh udah jadi gitu dengan kamera. Padahal nyatanya lo beli Inductrix untuk jadiin Tiny Whoop butuh proses ya. Karena di pasaran kamera ada banyak pilihan. Jadi kadang punya referensi sendiri mau apa. Betul, bebas. Yang kita lagi dapat ini cuma kalau teman-teman punya referensi sendiri silahkan dipakai sesuai sama yang teman-teman mau. Cuman gue udah cobain 2 kamera sih, yang ini model ini sama Hyperion. Kalau gue lihat sih kualitasnya Hyperion lebih bersih ya ketimbang yang model kayak gini. Cuman ya alternatif lah, Hyperion nggak ada ya boleh lah. Sama sih. Nah, kalau misalkan Glove kok lu bisa ngerekamnya gimana caranya? Emang bisa pasang kamera gitu? Ngerekamnya itu kita pakai sistemnya DVR ya. Jadi kalau Google lu punya sistem DVR kayak yang gue pakai Dominator V3 ini, dia ada sistem DVR-nya. Jadi lu lihat, lu pencet rekam, habis itu lu stop. Jadi apa yang kita lihat di Google tuh sama persis kayak di DVR. Kresek-kreseknya semua kerekam lah gitu. Nah, kalau lu nggak mau pakai DVR bisa kayak gue pakai kalau lu nggak mau pakai Google bisa kayak gue pakai monitor kayak gini. Coba kita coba. Ini udah full upgrade sih. Oh, bentar. Belum, sorry. Yup. Nah, Tiny Whoop ini juga punya 2 mode, flight mode ya. Satu Horizon, satu akrobatik ya. Cuman ya gimana lu mau main aja sih, akro boleh. Nah, ini udah full upgrade sih, motor semua. Whoop. Oke sih, paling gitu aja penjelasan Tiny Whoop dari gue, One Glove TV. Buat yang mau tahu belinya di mana, nanti deskripsinya gue kasih di bawah. Don't forget to like, comment, subscribe One Glove TV. Segala pertanyaan di komen aja, nanti dengan sebisa mungkin kita bantu jawab. Betul. Siap. Thank you guys. I'm out.